Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, namanya saya Tony Sunardi, Pak, Kabut Pemerintahan. Ini bersama tim BPD Provinsi juga, ada Pak Hairil, Pak Ridwan, terus ada dari Stok Dam, Pak Mayor Agus, beliau masih di belakang. Nah, kemudian bersama tim BPD Kabupaten Ketapang dan tim BPD Kabupaten Kayong. Nah, dari Ketapang ini sudah hadir Pak Camat, ini sekaligus tim PBD juga, Pak, yang memang sebetulnya sudah merupakan lanjutan pertemuan yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong tadi malam, tepatnya di Hotel Mahkota, yang dihadiri pejabat-pejabat terkait lah, tim BPD pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, dari Ketapang ini hadir Pak Asisten Pak Donatus Planseda, kalau pemerintahannya Pak Anwar. Kalau dari Kayong, karena sudah juga sebagai tuan rumah karena minatnya di Hotel Kayong, itu hadir Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pusekdanya, dan termasuk Pak DPRD juga hadir. Wakil Ketua Pak Samad BPD ya, hadir semua. Ingin dengan niat baik ingin menyelesaikan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini antara bapak dengan anak nih, Pak. Nah, tentu ini setelah 2007 mekar sampai sekarang harusnya sudah selesai. Karena ada sesuai undang-undang pembentukan Kabupaten Kayong Utara kan paling lama 2 tahun sudah harus ditegaskan. Tapi ternyata dari 2007 sampai sekarang belum selesai. Nah, padahal ini batas administratif, bukan batas yurisdiksi kedaulatan. Harus dipertahankan mati-matian, enggak, Pak. Hanya memberikan penegasan saja seberapa jauh nanti layanan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memberikan layanan KTP, bantuan langsung tunai, apa dan sebagainya. Demikian juga Kabupaten Kayong, ini sama-sama. Jadi beliau ini hadir, ini jauh-jauh, Pak, dari Jakarta nih, dengan niat untuk menyelesaikan itu segera, karena sesuai target pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga diharapkan 2020 selesai, Pak, batasnya. Nah, harapannya ini awal tahun ini kita bisa selesaikan. Jadi Bapak Ibu, terutama dari Desa Pengurahan nanti yang berbatasan dengan Lubuk Batu, gimana batasnya? Memang perlu segera diselesaikan atau tidak, Pak? Segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kalau bisa. Tepuk tangan dulu lah kalau gitu, Pak. Jauh-jauh betul-betul di sini senang-senang luar biasa, Pak. Ya. Jadi, nah, dengan niat baik ini kita bisa sama-sama berdialog untuk menyelesaikan. Kalau masalah data, kemudian masing-masing persepsi sudah disampaikan, Pak. Dari kabupaten kota, tim BPD masing-masing, Kayong sama Ketapang sudah ketemu dan diskusi dan sebagainya sudah disampaikan kepada Gubernur. Nah, Gubernur sudah fasilitasi juga berdasarkan Permendag Undang-Undang 23, terus sama turunnya termasuk Permendag 141/2017 tentang penegasan batas daerah itu sudah fasilitasi, Pak. Bahkan Pak Hairil sudah beberapa kali turun bersama Pak Mayor. Nah, itu persepsi masing-masing sudah ada dan Gubernur sudah merekomendasikan juga, Pak. Karena Pak, keduanya sudah ketemu belum putus-putus, Pak. Nah, sudah disampaikan pada Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, harapannya dengan pertemuan ini sekali lagi, Pak, kita harus selesaikan ini. Jangan sampai berlarut-larut. Sesuai keinginan Bapak Ibu untuk diselesaikan. Nah, kami bersyukur Bapak-bapak warga desa, terus ini ada perangkat desa, Pak Kadus, Pak RT, terus Sekdes ya. Kemudian kasih-kasihnya hadir juga nih. Hadir. Oh, luar biasa, Pak. Berarti antusias ingin selesai nih, Pak. Nah, hari ini nanti kita akan dengarkan juga, beliau ingin mendapatkan, sudah memotret sudah, Pak, dari data-data dokumennya sudah di awal itu. Nah, sekarang tim ingin melihat, mendengarkan, memotret fakta-fakta apa di lapangan yang memang menjadi masukan terakhir sebelum diputuskan, Pak. Karena setelah diputuskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, kita wajib menerima itu untuk disosialisasikan. Apapun itu, Pak, tentu dengan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek. Karena batas ini sebenarnya sudah harusnya dipahami secara baik, bahwa tidak menghilangkan hak milik, hak adat, hak ulayat yang dimiliki Bapak Ibu. Bapak tinggalnya di mana nih? Sini, Pak, Gebrak. Pemeran. Ya, Bapak asli. mungkin punya saudara yang tinggal di, dan orang sini mungkin punya tanah di Ketapang atau di Kayong, misalnya.
Oh, enggak ada. Nggak ada. Tapi punya saudara, punya tanah sana. Punya saudara. Di sana nggak hilang kan tanahnya kan Pak? Oh, tanah Enggak. nggak hilang. Nah, Karena dia orang sana. betul Pak. Orang jadi Bapak juga bisa beli tanah di Ketapang itu, bisa beli tanah di Kayong dan Iya. tidak hilang Pak. Iya. Nah, seperti itulah batas administratif Pak. Hanya menegaskan, oh Desa Komora batasnya sampai di sini. Jadi layanan administrasi, kependudukan, SPT boleh. Tapi kalau Bapak tinggal di sini terus beladangnya di Desa Lubuk Batu boleh juga. Tapi surat-suratnya ke sana. Ke sana. Nah, itu aja Pak, Ya, mempertegas itu. tahu. Nah. Tahu kan Pak? Ya, kira-kira Jadi gitu. setuju batasnya putus nih, selesaikan nih. Kami dari nenek moyang udah tahu sebenarnya, cuman pura-pura enggak tahu. Nah, jadi sekarang beliau ya kita sama-sama ingin mendengarkan Pak. Ini lengkap dari Ketapang hadir, dari Kayong Utara hadir. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak terakhir ini memberikan penguatan, masukan bagi tim. Nah, ini Pak Dir juga didampingi Pak Teguh, ini Kasubdit yang menangani batas daerah untuk wilayah 2 Pak. Kita masuk wilayah 2 nih, Kalimantan Barat nih. Ini timnya dari pusat lengkap Pak. Ya. Bapak Mendagri menugaskan beliau-beliau untuk menyelesaikan yang luar biasa, dapat kehormatan Ketapang sama Kayung nih. Spesial awal-awal. Yang lainnya belum pernah dikunjungi Pak oleh Pak Direktur langsung nih di Kalbar nih. Beliau langsung turun. Nah, untuk itu secara singkat ya Pak Camat ya, Pak Dir, Pak Teguh, masing-masing nanti bisa menjelaskan terkait dengan batas antara Dusun Mancal, Desa Komoro ini yang berbatasan dengan Desa Lubuk Batu. Nah, mungkin dari pengantar dari Pak Camat, terima kasih Pak. Atau kita langsung serahkan masing-masing untuk dari Ketapang lah dulu untuk menyampaikan, mungkin Pak Sekdes nanti kasih pomnya atau kadusnya atau yang ya Saya nanti, singkat Pak. aja. Bapak dari Kapan? ketua adat. Bukan tokoh masyarakat. Tokoh Pak. masyarakat. Cuma yang tahu persoalan ini, Pak. Oh iya mantap, begitu. Kami harapkan Bapak menyampaikan secara benar, jujur, Iya. apa adanya, kondisinya mungkin yang bisa memberikan masukan bagi beliau dan tim untuk memutuskan. Apa adanya Pak, Iya. jangan ditambah, jangan dikurangi. Iya. Jadi benar-benar transparan kita bertemu sehingga tidak ada dusta di antara kita Pak. Hari baik, bulan baik kita selesaikan ini. Amin. Silakan Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ibadah bagi kita untuk kesejahteraan masyarakat pertama Pak. Karena antara Kabupaten Ketapang kemudian Kayong tidak ragu-ragu perangkat desanya memberikan laksanakan. Oh iya, kami tahu batas pasti. Ini Pak Amir, Pak Ahmad, Pak Antonius warga kami jelas. Iya. Jadi nggak ragu-ragu melayani. Ada beasiswa apa dan sebagainya. Demikian juga sebelahnya. Nah itu dia untuk memberikan kepastian itu. Silakan Pak, Bapak terlebih dahulu memberikan kehormatan untuk menyampaikan, sebutkan nama supaya teman-teman kita dari provinsi, dari pusat juga, dari kementerian mendengarkan, mengetahui juga secara jelas informasi dari Bapak. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Saya Daus, tempat tanggal lahir Kembra, 3 Mei 1980 Pak. Status punya istri 1 cukup. Baru Ya, tidak baru 1, memang 1 Pak. Tidak baru 1. Asli kelahiran sini. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa desa kami bisa dikunjung oleh Kementerian Dalam Negeri Pak ya. Iya, Pak Dari- Direktur, Pak. Direktur dari provinsi, dari kabupaten hadir di tempat ini di kedua kabupaten tadi ya, KKU dengan Ketapang. Ini menjadi kehormatan bagi kami dan mudah-mudahan harapan kami juga ini bisa selesai. Alhamdulillah. Kemudian saya akan masuk ke cerita batas ini terkait yang Bapak sampaikan, data-data administrasi tadi Iya. yang berbatasan Tual dengan Batu itu. Pertama saya mulai dari penduduknya sana Pak. Yang berbatasan di sana namanya Pak Luba, Pesen, Rinto, kemudian Konsen, itu yang di sana Pak. Pasti kayak ini saya. Dali. Ya, Ali. Lintas itu rumahnya di sana Pak. Terus Rona itu yang rumahnya di
pas perbatasan. Ikut mana? Ikut Ketapang. Karena bantuan semua dari Ketapang terus kakak KTP itu Ketapang Pak. Jadi desa Kemora yang Berarti melayani. 7 kakak ya? Ya. Rumahnya di sana Pak dia, yang di depan. Nah, itu dari pertamanya tuh desa Mekaraya Pak, belum mekar di sini. Ini desa pemekaran. Mekaraya. 2012 kita mekar Kembera. 15. 15. Undang-Undang nomor 22 nomor 12. Desa Kemra, Komora. Desa Kemora. Kamora Kamura dari mana? dari Mekaraya, Kecamatan Simpang 2. Kembera itu dusunnya Pak. Oh, dusunnya. Dusun Kembera kan ada 2 tuh. Oh, gitu. Jadi itu administrasinya adalah Desa Kemora, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Kemudian saya akan bercerita pada tahun 1979 itu ada perjanjian tapal batas Pak. Waktu itu zamannya Lurah Dendan, bapaknya kepala adat ini dari Kabupaten Ketapang. Terus dari KKU itu Pak Agus Ismail, sekarang udah meninggal. Di sana udah berjanji bersumpah, walaupun Dayak dengan Melayu karena itu tetangga, sebenarnya keluarga, saudara. Di sana itu potong ayam karena sebetulnya Dayak dengan kalau orang Dayak itu tradisinya potong babi, potong ayam. Cuman karena menghargai orang Islam di sebelah kita hanya potong ayam dan titik darah. Mungkin itu kan saya bercerita. Nanti orang tua-tuanya yang lebih tahu, ada Pak Dukun kita sini yang buktinya maksudnya. Jadi saya akan menceritakannya. Kemudian letak batas itu udah tertanam bukti patok di Kuala Penyawan. Dari Kuala Penyawan itu ngilir ke Nek Gangga. Ke Nek Gangga itu ke Lubuk Tapa, itu ada porti. Mudah-mudahan kalau memang nanti kita harus ke lapangan. Karena patok-patok udah ada kita tanam di sana. Dan jalannya pun nyaman. Dari Nek Gangga itu ke Kuala Berkuah. Lubuk Tapa. Dia Lubuk Tapa, Nek Gangga selubuk Tapa, Nek Gangga selubuk. Jona ya, ini Lubuk Tapa. Tapa di Poli. Dari Nek Gangga itu ke Lubuk Tapa Pak, Sungai Bengan. Dari Lubuk Tapa, Sungai Bengan itu ke Kuala Berkuah, itu ada patoknya juga. Di Lubuk Tapa tadi ada porti patok, patung dari kayu belian itu. Waktu itu kita tanam berita acara potong babi apa, berita acara ada di sini. Dah di Berkuah, Nate Sengabe Pak. Dari Nate Sengabe ke Sungai Belian. Cabangait. Ya, Cabangait, Sungai Belian. Muara Cabangait, Sungai Belian. Ya. Buka petanya. Jadi pada tahun 2011, pada 8 Oktober 2011 itu adalah Pak Agus Ismail menuliskan tulis tangan nih Pak, letak batas antara Kembera dengan Tua Lubuk Batu. Ini tulisnya. Jadi ini tulisnya Pak Agus Ismail, capnya masih cap raja. Jadi saya bacakan. Batas dari Sungai Baye, Lubuk Gangga dengan Kembera. Batas Lubuk Batu dengan Kembera. Lubuk Tamang, Batu Putih, Nate Sengabe, Sungai Belian, batas Lubuk Batu. Kiri mudik, batas Lubuk Batu, kanan mudik, batas Kembera. Melano 8 Oktober 2011. Pak Agus Ismail, ini raja Pak, Tuan. Nah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 ditegaskan waktu itu camatnya Pak Mansen, Pak Mansen. ya Mansen SH, Mansen SH. kemudian kepala desanya Absolon Nunai, masih desa Mekaraya, untuk penegasan tulis tangan Pak Agus Ismail tadi. Jadi kata-katanya pun gini Pak, surat keterangan tata batas Dusun Kembera dengan Desa Lubuk Batu yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Gusti Ismail, alamat Teluk Melano, umur 70 tahun. Yang nama di atas sebagai pihak yang memberikan keterangan sesuai dengan kesepakatan antara dua lurah pada tahun 67
sampai 73 yang pada waktu itu zaman Pak Lurah Gusti Ismail sebagai Lurah Lubuk Batu dengan Bapak Dendan sebagai Lurah Dusun Kembra. Adapun batas yang mereka sepakati tersebut adalah sebagai berikut. A. Batas dari Sungai Baye di Lubuk Nek Gangga, sudut batas dengan air manis dengan Dusun Kembra. B. Dari Lubuk Nek Gangga sampai ke Lubuk Tapah, Sungai Bengat, dari Lubuk Tapah ke Lubuk Tamang, Sungai Kembra, dari Lubuk Tamang ke Batu Putih, Nates Ngabe, dari Nates Ngabe ke Sungai Belian. Kanan mudik Sungai Belian batas Kembra, kiri mudik Sungai Belian batas Lubuk Batu. Yang menjadi batas Dusun Kembra dengan Desa Lubuk Batu ialah dari Lubuk Tapah ke Lubuk Tamang, Sungai Kembra, dari Lubuk Tamang ke Batu Putih, Nates Ngabe, dari Nates Ngabe ke Sungai Belian. Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan keterangan yang sah dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang menerima keterangan. Yulian STN, Kepala Dusun Kembra, Camat Simpang 2 Mansen H, SH, Kepala Desa Mekaraya Absalon Nunai, Gusti Ismail yang memberi keterangan. Ini Pak. Ada lagi bukti-bukti lain. Kami itu punya surat-surat tanah orang yang di sekitar Pak. Di Nek Gangga tadi itu Pak Apong, dia punya Nates Ngabe, Nek Gangga ya. Di Nek Gangga itu luas tanahnya 17,53 hektar, tapi bukan milik satu orang Pak, tapi atas nama satu orang, karena anaknya pun ada, itu ada beberapa orang, tapi karena ini dikerjakan oleh perusahaan PT Cus, sehingga kemarin itu dipakai satu nama. SMP. Oh, PT SMP. PT SMP itu. Kalau Nek Gangga PT Cus. Jadi 17,53 hektar. Itu di Nek Gangga tanahnya. Kemudian Mardonius Jamli. Nah, ini di Bengat tuh Pak. Di camp divisi 5. Terancang Ucik. PT SMP juga, Pak. Cus. Oh, Cus. Itu PT Cus. PT Cus, tetapi tetap milik dia ya. Tetap milik dia. Tetap milik dia. Terus Sakarias Lintas. Sekarang sih milik PT Cus, Pak. Iya. Oh, udah diserahkan. Ya, udah diserahkan. Sekarang udah jadi lahan sawit, Pak. Oh iya. Nah, kemudian Sakarias Lintas. Nggak diberi harga, nggak diberi ke RTT itu. Nggak ada ganti rugi. TT-nya. Iya, Ya. ada kan dari itunya, Pak. Malah masuk Ada, kita penjara. akan ada juga. Itu ada nanti Ada sampai sana, Pak. ada sampai sana nanti. Prosesnya itu. Terus Abdul Wahab Nasution, itu pemilik tanah yang punya surat di sekitar perbatasan. Kemudian Jakarta Sintas. Pesen tadi. Pesen. Tahun berapa suratnya itu Pak? 2012 kalau nggak salah. 2014 Pak. 2014 ya. Ya. Ini surat ini karena surat jual beli. Apa namanya kepemilikan? SKT atau SPT? SPT. SPT atau SKT ya? SPT ya? SPT. Surat pernyataan pelepasan atas tanah. Oh, SPT. Surat pernyataan untuk pelepasan. Ya. Ini berita acara penyerahan kompensasi, dana kompensasi. Ini milik PSN juga tadi. Itu yang masyarakat lahan milik masyarakat yang tepatnya berbatasan dengan KKU Oke ya. Lubuk Batu.
Desa Komora. Desa Kamora. Kabupaten Ketapang. Dusun di Pastoku. Di Pastoku. Baru ini di Pastoku. Iya. Kalau dulu Dusun Kembra. Setelah Pemekar 2015 berubah menjadi di Pastoku. Kan ada 2 dusun jadinya. Dusun Kembra, Dusun di Pastoku. dusun di Pastoku. Jadi perlu direvisi Pak. Kalau masih Mekar Raya 1 dusun Kembra. Setelah Mekar jadi Desa Kamora 2 dusun. Di Pastoku dengan Kembra. Arti namu ini apa? Alamat rumah orang Betang zaman Kampung. Rumah Betang. Tetangga. Katakanlah rumah Betang zaman dulu. Yang di sini ini dusunnya bagaimana? Dusun nih. Karena udah Mekar 2015 jadi di Pastoku. Dulu 1 Kalau yang dusun. di jembatan Sungai Baying sana tuh Itu masing-masing. Itu di Pastoku. Komora ya. Ya, Desa Kamora. 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 Desa. Kamora. Dusun Pak ya. Ya, 2 dusunnya. Berapa jumlah kakaknya nih Pak? 175. Boleh lanjut, Pak? Silakan. Kami sambil dengarkan nih soalnya. Kemudian pada tahun 2012, 24 Januari 2012 itu ada persoalan antara masyarakat Desa Kamora dengan perusahaan PT CUS. Sehingga terbit surat, Pak. Terbit surat ini biar lengkap saya bacakan, Pak. Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sipang 2, Desa Mekaraya, alamat Jalan Rianiti, Dusun Banjur, nomor 140/15/MKR/Ekbang. Sifat penting, perihal tanggapan surat Bupati Ketapang kepada yang terhormat Bapak Bupati Ketapang di Ketapang. Dengan hormat, menanggapi surat Bupati Ketapang tanggal 12 April 2010, nomor surat 522-1019-DKH tentang klarifikasi areal PT CUS pada poin 1A. Dari hasil telaah, areal yang dilepas tidak termasuk areal HPK yang ditolak oleh masyarakat Dusun Kembra seluas 300 hektar. Poin 1C dan 1D dari hasil telahan peta bidang tanah kadastral bahwa wilayah areal PT CUS terletak di Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Batu, Kecamatan Sipang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami klarifikasi isi surat Bapak Bupati Ketapang saat mengeluarkan surat tersebut bahwa 1. Tidak benar bahwa PT CUS hanya berada di wilayah Desa Matan Jaya dan Lubuk Batu. 2. Pada saat ini, PT CUS telah mulai beroperasi di wilayah Dusun Kembra, Desa Mekaraya, Kecamatan Sipang 2, Kabupaten Ketapang. 3. Bahwa sebanyak kurang lebih 300 hektar wilayah Dusun Kembra menjadi areal PT CUS. 4. Bahwa pada saat ini PT CUS secara sepihak telah mengadakan penanam perdana di Dusun Kembra pada tanggal 3 Desember 2011. Tidak mengundang muspika dan aparat desa setempat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami sampaikan kepada Bapak Bupati agar permasalahan tersebut bisa diluruskan agar tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Desa Mekaraya 24 Januari 2011, Kepala Desa Mekaraya Absalon Nunan. Mengetahui Camat Simpang 2 Mansen SH Tembusan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Bupati Kayong Utara, Ketua DPRD Kayong Utara, Kepala Dinas Perkebunan Kayong Utara, PT Cipta Usaha Sejati, DAD Kabupaten Ketapang, DAD Kecamatan Sipang 2, 9 arsip. Itu. Kemudian pada tahun 2015 masalah tata batas itu jadi konflik lagi, Pak.
Maka kami Dusun Kembra mengadakan tanam pantak itu di Lubuk Tapak Sungai Bengat. Ada durian ya? Jadi setelah kami tanam pantak itu di PT CUS itu tidak beroperasi itu selama 3 bulan. Kemudian difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Jadi dapatlah notulen yang tanda tangan Kepala Dinas Perkebunan Pak Sikat Gudang, Pak. Tapi nampaknya tidak ada gunanya. Cap burung berudanya dengan tanda tangan ini tidak ada gunanya, Pak. Jadi saya bacakan, Pak, hasil notulen di Kabupaten Ketapang itu. Notulen rapat dasar pertemuan Surat Camat Simpang 2 nomor 525 garing 099